Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Ibu Yogi, Suaraswati, SPSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, saya Ganura Alicia, yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini, yang akan membimbing jalannya presentasi serta diskusi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yogi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 7 untuk menyampaikan materi pembelajaran konstruktivisme dan kontekstual. Sebelum kami mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7. Yang pertama ada Livia Rizky Wahyu Ningrum yang berNIM 16014200062. Yang kedua adalah Laras Utami dengan NIM 16014200063. Dan terakhir, yaitu yang ketiga, ada saya Ganura Alicia Jaya Prana dengan NIM 16014200100. Baik, langsung saja saya persilakan untuk pemateri pertama. Untuk saya yaitu Laras Dita Utami untuk membacakan slide 4. Kepadanya saya persilakan. Oke, untuk yang pertama pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang menyatakan bahwa manusia membangun dan memaknai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Teori ini dikembangkan oleh Seymour Papert. Pembentukan teori konstruktivisme pada umumnya dikaitkan dengan Jean Piaget yang mengartikulasikan mekanisme internalisasi pengetahuan pada peserta didik. Dia menyatakan bahwa melalui proses akomodasi dan asimilasi, peserta didik membangun pengetahuan dari pengalamannya. Jadi konstruktivisme merupakan struktur pengetahuan itu dikonstruksi. Konstruktivisme itu belajar dari pengalaman. Lalu pengalaman apa sajakah itu? Jadi segala hal yang kita peroleh dari lingkungan eksternal, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Contohnya saat kita berkomunikasi dengan orang lain, seperti membayar pajak, membeli sesuatu, menyerap informasi yang disampaikan oleh dosen, dan lain-lain. Itulah yang disebut sebagai pengalaman. Dari pengalaman itu, nanti yang namanya pengetahuan itu terus ditata, disusun dalam kognitif kita. Jadi kita akan memaknai atau mengartikan apa yang telah dikirimkan oleh alat indera kita ke otak, kemudian kita bisa menyimpannya dan suatu ketika kita bisa menggunakan pengetahuan tersebut jika dibutuhkan. Jadi alat utamanya adalah akal kita. Next. Tujuan penggunaan pembelajaran konstruktivisme. Untuk yang pertama, menurut peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan tenaga pendidik hanya sebagai fasilitator. Melalui keterlibatan aktif, siswa dapat belajar secara benar dan efektif, serta mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk mendorong peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan belajar, maka lingkungan belajar harus menunjukkan suasana demokratis, kegiatan pembelajaran berlangsung interaktif, terpusat pada peserta didik, serta pendidik mendorong peserta didik melakukan kegiatan belajar mandiri dan bertanggung jawab. Lalu untuk fasilitator berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, seperti membantu dalam pengalaman belajar, membantu perubahan lingkungan, serta membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, menciptakan keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, keterampilan pemecahan masalah, serta keterampilan pengambilan keputusan.
Berpikir kritis mengandung aktivitas mental dalam memecahkan masalah, menganalisis asumsi, memberi rasional, mengevaluasi, melakukan penyelidikan, dan pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, kemampuan mencari, menganalisis, dan mengevaluasi informasi sangatlah penting. Orang yang berpikir kritis akan mencari, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membuat kesimpulan berdasarkan fakta, kemudian melakukan pengambilan keputusan. Ciri orang yang berpikir kritis akan selalu mencari dan memaparkan hubungan antara masalah yang didiskusikan dengan masalah atau pengalaman lain yang relevan. Next. Selanjutnya, pada asumsi pembelajaran, konstruktivisme. Untuk yang pertama yaitu hakikat peserta didik, yang kedua peranan peserta didik, yang ketiga hakikat proses belajar, yang keempat kolaborasi antar peserta didik, yang kelima asesmen, yang keenam pemilihan, cakupan, dan urutan materi pembelajaran. Untuk yang pertama hakikat peserta didik, ada beberapa macam keterangan, yaitu peserta didik adalah individu yang bersifat unik, latar belakang dan kebudayaan peserta didik, dan yang ketiga tanggung jawab belajar, dan yang terakhir motivasi belajar. Untuk yang kedua peranan peserta didik, sesuai dengan pendekatan konstruktivisme, pendidik harus menyesuaikan diri dengan peran sebagai fasilitator dan bukan sebagai pendidik. Tugas pendidik adalah berceramah tentang pelajaran yang diajarkan, sedangkan tugas fasilitator adalah membantu peserta didik memperoleh pemahaman tentang isi pelajaran. Apabila pendidik itu sebagai pendidik, maka peserta didik memainkan peran pasif, sedangkan jika sebagai fasilitator, peserta didik memainkan peran aktif dalam proses belajar. Untuk yang ketiga, hakikat proses belajar, ada beberapa macam. Yang pertama, belajar merupakan proses sosial dan aktif. Belajar adalah bukan suatu proses yang hanya di dalam jiwa seseorang atau bukan perkembangan perilaku yang bersifat pasif yang dibentuk oleh kekuatan eksternal, dan belajar yang bermakna itu terjadi apabila individu terlibat dalam kegiatan sosial. Yang kedua, dinamika interaksi antara tugas pendidik dan peserta didik. Karakteristik peran fasilitator dalam sudut pandang konstruktivisme sosial adalah bahwa pendidik dan peserta didik terlibat secara sama dalam kegiatan belajar. Untuk yang keempat, kolaborasi antar peserta didik. Macamnya belajar sambil mengajar. Apabila peserta didik harus menyajikan dan berlatih isi pelajaran baru dengan teman sekelasnya, maka akan terbentuk pembuatan pengetahuan yang bersifat kolektif, dan proses ini tidak bersifat linear sebagaimana yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pentingnya konteks. Paradigma konstruktivisme sosial memandang konteks yang menjadikan belajar sebagai pusat belajar. Untuk yang kelima, asesmen. Asesmen dipandang sebagai proses dua jalan yang melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, asesmen dan belajar dipandang proses yang berkaitan dan bukan sebagai proses yang terpisah. Untuk yang terakhir, pemilihan cakupan dan urutan materi pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan dipandang sebagai keseluruhan yang terpadu. Yang kedua, keterlibatan peserta didik, dan yang terakhir, struktur proses belajar. Next. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Untuk yang pertama, pendekatan top-down instruction. Sebelumnya, pendekatan belajar
konstruktivisme menekankan pembelajaran dari atas ke bawah dan bukan dari bawah ke atas. Pembelajaran dari atas ke bawah berarti peserta didik mulai memecahkan masalah yang kompleks, kemudian menemukan dengan bantuan pendidik keterampilan dasar yang diperlukan. Untuk yang pertama, pendekatan top-down instruction, yaitu teori yang menekankan bahwa siswa harus membangun sendiri pengetahuannya menggunakan pendekatan top-down dalam pembelajaran. Istilah top-down mengacu pada siswa memulai pembelajaran dengan menghadapi masalah-masalah rumit dan nyata dalam kehidupan sehari-hari sebelum mereka memberikan tugas untuk mengembangkan kemampuan dasar mereka terkait mata pelajaran yang sedang dipelajari. Contohnya, pada pembelajaran, siswa diberi tugas mengarang. Kita ketahui tugas mengarang adalah sebuah tugas yang amat kompleks dan rumit. Nah, setelah mereka berhasil membuat sebuah karangan, barulah guru mengajarkan akan tentang ejaan, tanda baca, atau tata bahasa. Jadi permasalahan pembelajaran dimunculkan dari tugas otentik, bukan dibuat-buat oleh guru. Guru tidak langsung mengajarkan ejaan dengan langsung membahas ejaan, lalu menerapkannya dalam tugas mengarang, tetapi urutan langkahnya adalah sebaliknya. Untuk yang kedua, pendekatan menggunakan belajar kerjasama. Pendekatan menggunakan kerjasama ini menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda atau heterogen. Selain dapat meningkatkan kerjasama karena adanya kelompok kecil dalam belajar, dengan anggota kelompok heterogen ini. Indra, aku mau ngomong ini. Bikin aku. Saya ulangi, selain dapat meningkatkan kerja sama karena adanya kelompok-kelompok kecil dalam belajar, dengan anggota kelompok yang heterogen ini juga mempunyai dampak pengiring seperti relasi sosial, penerimaan terhadap peserta didik yang dianggap lemah, harga diri, penghargaan terhadap waktu, dan suka memberi pertolongan pada orang lain. Untuk yang ketiga, pendekatan generative learning. Pendekatan generative learning, yaitu pengetahuan dibentuk sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Model pembelajaran generative learning menekankan pada pengintegrasian pengetahuan siswa secara aktif antara pengetahuan awal atau pengalaman yang telah dimiliki siswa sebelum dengan materi yang dipelajari melalui peran aktifnya dalam pembelajaran. Untuk yang terakhir, pembelajaran berpengaruh terhadap prinsip-prinsipnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ega. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, saya lanjutkan. Karakteristik pembelajaran konstruktivisme ada 6, yaitu yang pertama belajar aktif, yang kedua bersifat otentik dan situasional, yang ketiga menarik dan menantang, yang keempat pengaitan pengetahuan lama dengan informasi baru, yang kelima merefleksikan pengetahuan, dan yang terakhir guru dapat memberi bantuan dalam menempuh proses belajar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Ega Nur Alisyah. Dipersilakan. Selanjutnya, yaitu prinsip pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama ada pengetahuan dibangun
oleh mahasiswa sendiri, baik secara personal maupun sosial. Kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Ketiga, murid aktif mengkonstruksi terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci dan lengkap. Lalu terakhir yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan mulus. Implikasi prinsip-prinsip belajar tersebut dalam proses pembelajaran diantaranya bahwa mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari pembelajaran kepada belajar, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan pembelajar membangun sendiri pengetahuannya sendiri. Mengajar berarti berpartisipasi dengan pelajar dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengambil keputusan. Selanjutnya, yaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran yang memiliki konsep belajar, mengajar yang membantu pendidik menghubungkan isi materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Memotivasi peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan nyata, seperti anggota keluarga, warga negara, dan pekerjaan, serta mempersyaratkan belajar dan bekerja keras. Jadi dalam hal ini konteksnya lebih luas. Satu konteks pendidikan, namun bisa digunakan penerapannya dalam situasi atau konteks yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi transfer belajar atau artinya ilmu itu yang memiliki sifat fleksibel. Selanjutnya, yaitu tujuan penggunaan pembelajaran kontekstual, yaitu untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman makna materi pelajaran yang dipelajari dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari secara individual, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan anggota bangsa. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada teori ini jelaskan bahwa ilmu memiliki sifat yang fleksibel, atau artinya tidak sekedar hanya dihafal dan dipahami, tapi dapat dipraktikkan untuk menyelesaikan problematika yang dialami oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Selanjutnya, landasan pemikiran. Yang pertama ada proses belajar, yaitu suatu proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan. Yang kedua ada transfer belajar, yaitu proses di mana individu menggunakan informasi sebelumnya, kemudian informasi tersebut digunakan kembali dalam konteks yang baru atau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seseorang yang telah pandai mengendarai sepeda akan memudahkan ketika belajar sepeda motor. Selanjutnya ada peserta didik, yaitu di mana peserta didik mampu menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri dan mampu menerapkan strategi mereka sendiri. Selanjutnya, lingkungan belajar, yaitu lingkungan dirancang sedemikian rupa untuk mendukung peserta didik agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Livia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini mencakup berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sehingga peserta didik memperoleh perspektif terhadap kehidupan nyata. Jadi peserta didik memahami bagaimana pengetahuan dan keterampilan itu berhubungan dengan kehidupan sekarang atau masa yang akan datang. Yang kedua ada tujuan pembelajaran.
Tujuannya yaitu standar disiplin pengetahuan diterapkan. Kedua, pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan dan memiliki kompetensi tertentu. Terakhir, menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu mampu mendorong peserta didik membuat hubungan konteks internal dan eksternal. Pengalaman belajar ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Dan yang terakhir, ada integrasi pendidikan akademik dan karir. Membantu peserta didik memahami isi materi pelajaran dan pemahaman tentang karir atau bidang kajian teknis tertentu. Next. Komponen pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada konstruktivisme atau konstruktivis. Konstruktivisme yaitu landasan berpikir yang digunakan dalam pembelajaran kontekstual. Esensinya adalah bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Yang kedua, ada bertanya atau questioning. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran kontekstual, yaitu bagian penting dalam melaksanakan pendidikan berbasis inquiry, yaitu menggali informasi, menginformasikan, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. Yang ketiga, menemukan atau inquiry. Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan bukan hasil dari mengingat, melainkan hasil dari menemukan sendiri. Siklus inquiry yaitu ada observasi, bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data, dan penyimpulan. Yang selanjutnya ada masyarakat belajar atau learning community. Hasil belajar diperoleh dari kerjasama dengan orang lain, sharing dengan teman maupun kelompok. Masyarakat belajar terjadi apabila ada komunikasi dua arah. Selanjutnya yaitu pemodelan atau modeling. Dalam sebuah pembelajaran ada model yang bisa ditiru, bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, melafalkan ejaan, dan sebagainya. Pendidik memberi contoh cara bekerja sesuatu sebelum peserta didik melakukan tugas tersebut. Artinya ada model yang bisa ditiru dan diamati oleh peserta didik. Selanjutnya refleksi atau reflection. Refleksi adalah cara berpikir ke belakang tentang apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Refleksi itu merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Yang terakhir ada penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Penilaian adalah sesuatu proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan dari hasil. Dengan demikian, penilaian tidak hanya pendidik, tetapi bisa juga teman atau orang lain. Next. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Yang pertama, prinsip saling bergantungan. Prinsip ini mengajak para pendidik mengenali keterkaitan mereka dengan pendidik lainnya, peserta didik, stakeholder, dan lingkungannya. Yang kedua, ada prinsip diferensiasi. Prinsip ini mendorong peserta didik menghasilkan keberagaman, perbedaan, dan keunikan. Dan yang ketiga ada prinsip pengaturan diri. Prinsip pengaturan diri ini menyatakan bahwa proses pembelajaran diatur, dipertahankan, dan disadari oleh peserta didik sendiri.
dalam rangka merealisasikan seluruh potensinya. Peserta didik secara sadar harus menerima tanggung jawab atas keputusan dan perilakunya sendiri, menilai alternatif, membuat pilihan, mengembangkan rencana, menganalisis informasi, menciptakan solusi, dan dengan kritis menilai bukti. Next. Pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan pembelajaran kontekstual ini, guru bukanlah sebagai yang paling tahu, tetapi guru harus mendengarkan siswa-siswanya dalam berpendapat, mengungkapkan ide atau gagasan yang dimiliki oleh siswa. Guru bukan lagi sebagai penentu kemajuan siswa-siswanya, tapi guru sebagai seorang pendamping siswa dalam pencapaian kompetensi. Yaitu pendekatan ini bisa dengan pembelajaran berbasis masalah, penggunaan keragaman konteks, pengelompokan peserta didik. Selanjutnya ada dukungan belajar peserta didik mengatur diri sendiri. Kemudian ada pembentukan kelompok belajar saling bergantung, dan yang terakhir menggunakan asesmen autentik. Next. Dan yang terakhir ada elemen-elemen dalam pengajaran kontekstual. Yang pertama ada mengaitkan atau relating. Mengaitkan adalah strategi yang paling hebat dan merupakan inti konstruktivisme, yaitu guru menggunakan strategi ini ketika ia mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh siswanya. Jadi dengan demikian mengaitkan apa yang sudah diketahui siswa dengan informasi baru. Yang kedua ada mengalami atau experience. Mengalami merupakan inti belajar kontekstual, di mana mengaitkan berarti menghubungkan informasi baru dengan pengalaman maupun pengetahui sebelumnya. Yang ketiga ada menerapkan atau play. Menerapkan, siswa itu menerapkan suatu konsep ketika ia melakukan kegiatan pemecahan masalah. Guru dapat memotivasi siswa dengan memberikan latihan yang realistik dan relevan. Dan keempat ada bekerja sama atau kooperatif. Kerjasama. Siswa yang bekerja secara individu itu sering tidak membantu kemajuan yang signifikan, berbeda dengan siswa yang bekerja sama. Bekerja kelompok sering dapat mengatasi masalah yang kompleks dengan sedikit bantuan. Pengalaman kerjasama tidak hanya membantu para siswa mempelajari bahan ajar, tetapi konsisten dengan dunia nyata. Dan terakhir ada mentransfer atau transferring. Peran guru ini membuat berbagai macam-macam pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman, bukan hafalan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, teman-teman dapat menyampaikannya di room diskusi. Demikian tadi presentasi serta diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.